Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten, khususnya kelas 10 IPA. Baiklah, sebelum kita mulai untuk materi pada kesempatan hari ini, kita ta'aruf dulu. Saya nama Sriono, pengampu matematika peminatan. Kode saya adalah MB ya. Kode saya MB matematika peminatan. Baiklah anak-anakku, matematika itu sebenarnya agak sulit apabila kita mau belajar. Yang jelas inti dari matematika adalah materi hierarkis. Maka dari itu, agar kalian mudah mempelajari materi di matematika, tentu Anda harus menguasai materi prasyarat terlebih dahulu. Maka kemarin sudah kita coba tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Tentu waktu Anda di SLTP di kelas 9, Anda telah mempelajari tentang bilangan berpangkat dan juga rumus-rumusnya. A pangkat N adalah A kali A kali A sebanyak N faktor, dan beberapa rumus sudah Anda pelajari di kelas 9 kemarin di SLTP atau MTS gitu ya. Maka dari itu pada kesempatan ini di SMA kelas 10 untuk matematika peminatan, kita akan belajar persamaan eksponensial. Ini nanti di video ini akan saya jelaskan melalui beberapa contoh, dan tolong nanti Anda perhatikan, Anda catat, Anda pahami, kemudian nanti Anda lakukan lagi. Nanti akan saya kirimi soal-soal untuk latihan. Baiklah anak-anakku, kita mulai saja untuk belajar pada kesempatan ini, yaitu kita belajar persamaan eksponensial. Selamat belajar. Baiklah anak-anakku, kelas 10 ya, kelas 10, mohon maaf. Pada kesempatan ini kita akan membahas persamaan eksponen, ya kan? Persamaan eksponen. Yang kita bahas adalah yang sederhana dulu, yang komplit nanti untuk akhir gitu ya, di video yang tersendiri gitu. Baiklah, sebelum kita lanjut apa itu persamaan eksponen, tentu kita akan mengenal dulu apa itu pun persamaan eksponen ya toh. Itu persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya memuat peubah atau variabel. Misalkan X.
Jadi kalau nanti suatu persamaan yang tidak memuat variabel, ya berarti itu bukan persamaan. Eksponennya tidak memuat variabel, ya berarti bukan persamaan eksponen gitu ya. Jadi sebagai contoh untuk persamaan eksponen itu misalkan 2 pangkat X sama dengan 8 ya lah. Jadi variabel eksponennya ini mengandung X gitu kan. Contoh lagi misalkan 3 pangkat X plus 2 sama dengan 9. Atau contoh lagi 2 pangkat 3 plus 2x sama dengan 6 sama dengan 16. Nah, itu contoh-contoh jadi persamaan eksponen karena di pangkatnya, nah, ini pangkat ya toh, pangkat ini basis atau bilangan pokok. Atau bilangan pokok gitu kan. Nah, ini karena eksponennya atau pangkatnya itu mengandung X gitu kan. Ini mengandung variabel. Nanti juga bisa tidak X loh ya. Ya misalkan contoh yang keempat ya misalkan 2 pangkat Z plus 2 sama dengan 64. Nah, ini juga persamaan eksponensial tapi dengan pengubah atau variabel Z. Ini ya. Inilah contoh bentuk-bentuk persamaan eksponen. Lah, persamaan eksponen sendiri ada berapa bentuk loh ya yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, kita coba saja yang pertama. Bentuk yang pertama yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Gitu. Ini nanti A harus lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Ini syaratnya. Maka nanti akan diperoleh ya toh, maka nanti fx sama dengan P. Itu. Ingat, ini syaratnya apa di bentuk ini? Bilangan pokoknya harus sama, harus dibuat sama ya toh, AA. Syaratnya itu harus sama. Kalau belum sama harus disamakan. Kalau sudah sama ya sudah, enggak masalah gitu kan. Kalau sudah sama ya enggak masalah gitu. Contoh 1, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang A misalkan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Perhatikan, ini kan bilangan pokoknya itu sudah sama ya toh. Bilangan pokoknya itu sudah sama, yaitu 2 itu. Maka dengan demikian tinggal kerjakan saja, yaitu pangkat sama dengan pangkat, berarti X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3.
Nah, kalau nanti belum sama, ya harus kita samakan dulu. Sebagai contoh, misalkan 3 pangkat X plus 2 sama dengan 9. Nah, kalau dengan demikian maka ini harus diubah dulu. Karena ini bilangan pokoknya 3, kok ini 9. Lah 9 ini harus kita ubah menjadi bentuk pangkat dengan bilangan pokok 3. Maka akan menjadi 3 pangkat X plus 2 sama dengan 3 pangkat berapa 9 itu? 9 itu tentu 3 pangkat 2 ya toh? Maka dengan demikian sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Maka tinggal pangkat sama dengan pangkat. X plus 2 sama dengan 2. Maka akan diperoleh X sama dengan 2. Ini pindah ke sana jadi min 2. Maka akan diperoleh X sama dengan 0. Itu kan. Itu penyelesaiannya gitu kan. Sederhana. Jadi intinya kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkat sama dengan pangkat, eksponennya sama. Namun kalau belum sama, ya bilangan pokoknya atau basisnya harus disamakan terlebih dahulu. Seperti nomor B ini gitu kan. Contoh lagi, misalkan nomor 2 itu misalkan 2 pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 16. Oh, ini bilangan pokoknya belum sama, maka harus kita ubah dulu ya toh. Bilangan pokoknya 2 pangkat 2 plus 3x sama dengan 16. Ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Sudah Anda pelajari toh dulu waktu di SMP gitu kan. 16 itu 2 pangkat berapa? 2 4 8 16. Berarti 2 pangkat 4. Sekarang bilangan pokok sudah sama. Nah, maka akan diperoleh 2 plus 3x pangkat sebelah kiri sama dengan 4 pangkat sebelah kanan. Maka akan diperoleh 3x sama dengan 4. 2 pindah ke sana menjadi min 2. Maka akan diperoleh 3x sama dengan 2. Maka diperoleh x-nya sama dengan berapa? 2/3. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 2/3. Lah kalau sekarang kalau ditanya himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya ya tinggal nulis saja dalam bentuk himpunan. Himpunan penyelesaian sama dengan 3. Kalau yang nomor A ini gitu loh. Kalau ini berapa? Himpunan penyelesaiannya yaitu 0 gitu kan. Kalau ini berapa? Maka HP sama dengan himpunan 2/3. Cukup sederhana. Anda amati dulu, Anda perhatikan persamaan eksponen bentuk pertama, yaitu bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Apabila A-nya lebih besar 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan P, yaitu pangkat sebelah kiri sama dengan pangkat sebelah kanan. Begitulah anak-anakku bentuk persamaan eksponen yang pertama, gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut persamaan eksponen yang kedua. Nah, kita bentuk yang kedua sekarang. Ya, yang kedua itu. Kalau yang kedua seperti apa bentuknya, gitu kan? Hampir sama sebetulnya. Ya, yaitu yang kedua, yaitu bentuk
bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nih, maka ini sama. Untuk A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka ini nanti Fx sama dengan Gx. Sebetulnya bentuk 1 dan bentuk 2 itu sama. Bentuk 1 dan bentuk 2 itu ya toh. Bentuk 2 dan bentuk 1 itu sama. Bedanya apa? Kalau di bentuk 1 tadi ya toh, di bentuk 1 tadi pangkat yang mengandung X itu cuman ada di sebelah kiri ya nah. Lah tapi sekarang baik kanan maupun kiri mengandung X, yaitu bentuk function, berbentuk fungsi ya toh, bukan konstanta gitu. Namun cara penyelesaiannya sama. Untuk penyelesaiannya yaitu bilangan pokok atau basis harus kita samakan terlebih dahulu. Kalau belum sama, kalau sudah sama ya nanti tinggal pangkat sama dengan pangkat gitu kan. Itu sebagai contoh gitu kan, sebagai contoh itu, sebagai contohnya yang cukup sederhana gitu, misalkan sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, dua pangkat 3x min 2 sama dengan 2 pangkat X plus 6. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 3 pangkat 4x min 1 sama dengan 9 pangkat X plus 6. Nah, misalnya begini. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Maka jawab. Nah, yang pertama, 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 2 pangkat X plus 6. Bilangan pokoknya sama atau belum? Gitu kan? Oh ternyata sudah. Berapa tuh itu? 2. Kalau sudah sama, maka tinggal pangkat sama dengan pangkat, yaitu 3x min 2 sama dengan X plus 6. Nah ini namanya persamaan linier sekarang. Bagaimana menyelesaikan persamaan linier waktu di SMP? Yaitu yang ada variabelnya kita ubah ke ruas kiri, pindah ruas kiri, yang konstanta pindah ruas kanan. Maka 3x, x pindah ke ruas kiri menjadi min x sama dengan 6, min 2 pindah ruas kanan karena konstanta, maka plus 2. Maka akan diperoleh 3x min x, yaitu 2x sama dengan 8. Maka akan diperoleh x-nya sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 4. Gitu kan. Ya toh. Tuh. Kalau nomor 2 bagaimana? Kalau nomor 2
yaitu 3 pangkat 4 X min 1 sama dengan 9 pangkat X plus 6. Ternyata bilangan pokoknya belum sama. Yang satu bilangan pokoknya 3, yang satu bilangan pokoknya 9. Kira-kira kalau bilangan pokok 3 dan 9 itu bisa disamakan menjadi bilangan pokok berapa? Tentu ke bawah yang kecil ya toh. Maka diperoleh menjadi 3 pangkat 4 X min 1 sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka dipangkatkan X plus 6. Nah, akan diperoleh 3 pangkat 4 X min 1 sama dengan 3 pangkat. Ingat, waktu kelas 10 A pangkat X dipangkatkan Y, maka dikalikan. Maka ini menjadi 3 pangkat 2 kali X plus 6. Maka akan diperoleh 3 pangkat 4 X min 1 sama dengan 3 pangkat dikalikan 2X, terus dikalikan menjadi 12. Bilangan pokoknya sekarang sudah sama. Maka tinggal masukkan rumus, yaitu pangkat 4X min 1 sama dengan pangkat 2X plus 12. Oh, ternyata persamaan linier karena pangkat tertingginya 1. Maka ruas kiri kita isi variabel, yang ada variabelnya kita pindah ruas kiri, yang konstanta pindah ruas kanan. Maka 4X pindah ini menjadi min 2X sama dengan 12, pindah sana menjadi plus 1. Maka akan diperoleh 4X min 2X, 2X sama dengan 13. Maka akan diperoleh X sama dengan 13/2. Maka HP-nya adalah himpunan dari 13/2. Udah bukan? Ya, begitulah untuk bentuk yang kedua. Sebetulnya bentuk 1 dan bentuk 2 itu sama ya toh. Cuman kalau bentuk 2 ini kedua ruas itu pangkatnya mengandung variabel. Tapi yang untuk bentuk pertama tadi yang ruas kiri saja. Tapi cara penyelesaiannya sama, yaitu ubah dulu bilangan pokoknya biar menjadi sama, baru pangkat sama dengan pangkat. Nah, kalau nanti berbentuk persamaan linier ya kita selesaikan dengan persamaan linier. Kalau berbentuk persamaan kuadrat ya tentu kita harus ingat bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Begitu Mas dan Mbak, bentuk persamaan eksponen yang kedua. Sekarang kita lanjut bentuk yang ketiga. Nah, yang ketiga, yaitu berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Ya, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di mana ini nanti A-nya juga harus lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Begitu pula untuk B, B-nya harus lebih besar 0 juga, dan B-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Ya toh? Dan juga nanti tentu A ini tidak boleh sama dengan B. A ini tidak sama dengan B, gitu. Maka bagaimana untuk menyelesaikan seperti itu? Maka ini nanti fx sama dengan 0, gitu ya toh. Anda perhatikan bentuk yang ketiga ini ya, bentuk yang ketiga, bentuk persamaan eksponen yang ketiga, yaitu apabila A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0, gitu.
Ya, toh. Sebagai contoh, ya, toh, X, tentukan himpunan, ya toh, himpunan penyelesaian dari persamaan lima, atau bawah saja tak, 5 pangkat X kuadrat plus X min 42 sama dengan 4 X kuadrat plus X min 42. Jadi perhatikan bentuk yang ketiga ini bilangan pokoknya berbeda, ya, no? A dan B, namun pangkatnya sama, Fx dan Fx. Seperti soal ini, bilangan pokoknya berbeda, namun pangkatnya sama, gitu kan. Maka akan dapat kita selesaikan menjadi Fx, yaitu 5 X kuadrat plus X min 42 sama dengan 0. Oh, ternyata berbentuk menjadi persamaan kuadrat. Nah, ya toh. Jadi persamaan kuadrat itu jadi persamaan kuadrat. Nah, tentu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dulu sudah Anda pelajari, ya toh, sebelum kelas SMA ini. Mungkin di SMP ada yang dengan rumus ABC, gitu kan, ada yang dengan kuadrat sempurna, atau ada dengan cara memfaktorkan, yaitu. Maka akan kita coba, karena ini koefisiennya X kuadrat 1, maka lebih baik kita faktorkan saja, yaitu kita faktorkan sama dengan X kuadrat, maka sini X, sini X, sini X, ini min 42. Maka nanti harus kita cari kemarin, kalau kita kalikan, gitu kan, nanti hasilnya adalah min 42. Kalau kita jumlahkan, nanti hasilnya adalah 1 atau B, gitu kan. Maka tentu ini akan kita isi dengan bilangan berapa? Kalau dikalikan min 42 itu bisa 1 kali min 42 atau 42 kali min 1, gitu toh. Tapi kalau dijumlahkan kan tidak 1. Nah, tentu di sini ada 6 kali min 7, ya toh. 6 kali min 7. 6 kali min 7 adalah min 42. Lah, kalau kita jumlahkan 6 ditambah min 7. Loh, kok sama dengan 1? Maka berarti ini terbalik. Maka akan kita coba, berarti sini min 6 dikalikan 7 sama dengan min 42. Min 6 ditambah 7 sama dengan 1. Oh, berarti yang kita pakai yang ini, ya toh. Itu. Maka di sini adalah min 6 dan 7. Maka min 6 di sini dan plus 7. Itu kan. Maka akan diperoleh berarti berapa? X min 6 sama dengan 0, atau, ya toh, X plus 7 sama dengan 0. Maka akan diperoleh X sama dengan min 6 pindah sana menjadi 6, atau X
plus 7 pindah sana berarti min 7. Dengan demikian X-nya sama dengan 6 ya toh, atau min 7. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah himpunan min 7 6. Kita urutkan dari yang kecil ya toh, karena min 7 dan 6 itu lebih kecil daripada min 7, maka min 7 kita kasih yang di depan, yaitu himpunan min 7 dan 6 gitu. Begitu untuk bentuk yang ke 3 gitu. Anda amati dulu, karena tidak terlalu sulit itu ya toh. Kalau sudah, maka akan kita lanjut, yaitu bentuk yang keempat ya toh. Bentuk yang keempat. Kita lanjut bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat, yaitu bentuk apa? Yaitu bentuk A dikalikan A pangkat fx dikuadratkan. Saya ulangi saja biar bersih ya, kita cari kertas yang bersih. Bentar. Baik, bentuk yang keempat itu adalah bentuk A dikalikan A pangkat fx dipangkatkan 2 ditambah B dikalikan A pangkat fx atau ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk yang keempat ya toh. Ya, bentuk yang keempat. Biar seni, biar mudah untuk belajar. Nanti apa ditambah ini? Kalau dulu sama elektro itu ya diginikan. Terus di sini ada elko-nya gitu kan. Tanda-tanda listrik itu di sini dikasih lampu itu kan. Lampu itu di sini arusnya gitu kan, plus minusnya gitu. Cuman biar untuk belajar lagi nanti ada gregetnya ya, tahu mau tidak bosan gitu. Ternyata kalau kita amati ini adalah berbentuk kuadrat ya, persamaan eksponen berbentuk kuadrat, berbentuk persamaan kuadrat gitu kan. Karena A, misalkan A pangkat fx-nya itu E kan berarti AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu. Untuk sebagai contohnya, contoh tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tiga pangkat 2x plus 3 min 84 kali 3 pangkat x
ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan seperti ini bagaimana? Harus kita ubah dulu, ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Itu. Ingat di SMP dulu ya toh, waktu di SMP itu Anda ingat ya apa toh itu ya? Kalau ada A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y, gitu kan? Nah, maka tentu yang pertama ini berdasarkan itu bisa kita ubah, yaitu apa? Itu 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 3. Karena sini plus, maka 3 pangkat 2X kali, karena plus kali ya tahu sini 3 pangkat 3 min 84 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Yang lain biarkan karena nanti berbentuk kuadrat. Nah, 3 pangkat 3 itu berapa Mas Mbak? Berarti 3 kali 3 kali 3 berarti sama dengan 27 kali 3 pangkat 2X min 84 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Itu kan? Diamati dulu, paham belum? 3 pangkat 3 itu 27, karena 3 kali 3 kali 3 dikalikan 3 pangkat 2X, maka 27 kali 3 pangkat 2X dikurangi 84 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, terus kemudian kita ingat lagi dulu di SMP, yaitu sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat, yaitu apabila ada A pangkat X kali Y sama dengan A pangkat X dipangkatkan Y, atau dibalik juga boleh. A pangkat X dipangkatkan Y sama dengan A pangkat X kali Y, atau A pangkat X dikalikan Y sama dengan A pangkat kali X dipangkatkan Y. Maka begitu pula untuk soal ini kita ubah menjadi 27 kali 3 pangkat X dikuadratkan, gitu kan? Min 84 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Ini koefisiennya bisa disederhanakan enggak po ya? Ini biar sederhana, ini bisa disederhanakan po enggak ini? Misalnya sama-sama dibagi 8 bisa enggak itu? Sama-sama dibagi 8 gitu bisa enggak itu ya? Atau dibagi 3 gitu kan? Misalnya itu kita bagi 3, maka akan diperoleh 27 dibagi 3 itu berarti 9 kali 3 pangkat X dikuadratkan dikurangi ini dibagi 3 itu 28, 3 pangkat X ditambah 9 bagi 3 0 dibagi 3 0, gitu kan. Lah, untuk lebih mudahnya kita coba misalkan, gitu kan, biar tidak berbentuk. Tapi kalau tidak dimisalkan juga tidak apa-apa, kita misalkan dulu. Yaitu kita misalkan berapa? 3 pangkat X nya ini loh, biar tidak berbentuk pangkat, yaitu 3X sama dengan misalkan X po Y gitu ya, misalkan Y. Nah, misalkan Y. Ini sudah ada X nya. Kita misalkan Y, maka akan persamaan ini tentu akan berubah menjadi 9Y kuadrat ya, 3 pangkat X nya kita ganti Y karena di sini Y ya, terus kemudian dikurangi 28Y ditambah 3 sama dengan 0. Oh, ternyata berbentuk persamaan kuadrat lagi gitu kan. Nah, tentu kita bisa dengan rumus ABC ataupun bisa kita faktorkan. Nah, gitu kan.
Maka akan kita coba faktorkan. Ini ya sama dengan 0. Ini 9Y. Nanti 3Y 3Y juga boleh, tapi hasilnya nanti yang tepat yang mana kita belum tahu, biar nanti hasilnya adalah tapi 3. Nah, sama seperti tadi. Berapa kali berapa gitu kan. Kalau ini nanti dibagi 9, karena ini bilangan pokoknya tidak 1 gitu kan. Maka akan ditulis sini 1, sini 3. Kalau 1 bisa enggak? Ini berarti 1 kali Y 1, ini 27. Itu kan. Bagaimana min itu? Maka akan diperoleh 27. Atau karena ini plus maka min semua gitu kan. Maka ini menjadi min, ini juga min. Min 1 kali Y adalah min 1, min 27 berarti min 28. Maka akan diperoleh yang pertama 9Y min 1 sama dengan 0, atau Y min 3 sama dengan 0. Berarti ini 9Y sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1/9. Ini maka Y-nya sama dengan pindah sana menjadi 3. Ini belum penyelesaian loh ya. Ini baru Y. Nah, Y tadi itu apa toh? Y tadi itu. Nah, Y tadi itu ini loh. Nah, ya toh. 3 pangkat X sama dengan Y. Nah, kita kembalikan, kita ubah lagi Y sekarang. Maka kita ubah menjadi 3 pangkat X sama dengan 1/9. Nah, ini 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, kembali ke persamaan bentuk yang pertama. Bilangan pokoknya sama atau belum? Belum, maka kita samakan terlebih dahulu. Ya toh? Maka jadi 3 pangkat X sama dengan 1/3 kuadrat. Maka akan diperoleh 3 pangkat X sama dengan pembilang jadi penyebut tadi pembilang, berarti pangkatnya tandanya berubah berlawanan. Min jadi plus, plus jadi min. Dengan demikian ini X sama dengan min 2. Ya, nah, min 2. Lah sekarang ini berarti kan kalau ini 3 pangkat X, 3 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1. Karena 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. A pangkat 1 itu sama dengan A gitu kan kemarin itu ya toh? Nah, maka X-nya sama dengan 1. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya HP adalah kita tulis dari yang terkecil. Min 2 dan 1 itu lebih kecil min 2, maka min 2 didahulukan. Min 2, 1. Misalnya tidak pun juga tidak apa-apa. Cuman ini biar urut saja. Atau demikianlah tadi anak-anakku untuk bentuk persamaan eksponen yang kita pelajari. Kita lanjut lain waktu ya. Nanti kita beri soal latihan-latihan, Anda kerjakan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Tidak usah putus asa, berlatih lagi dan lagi. Tidak usah putus asa. Insya Allah nanti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.